Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Helena Bonga dari Universitas Flores, Prodi PGSD kelas 1D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori belajar kognitif. Konsep dasar teori Gestalt. Gestalt artinya susunan atau konfigurasi atau bentuk pemahaman atas situasi perangsangannya. Dalam teori Kohler menemukan pentingnya proses mental yang didasarkan pada anggapan bahwa subjek itu bereaksi pada keseluruhan yang bermakna. Kohler mengemukakan adanya hukuman transformasi dan hukum organisasi persepsi yang merupakan kunci untuk memahami belajar. Yang kedua, prinsip umum teori Gestalt. Manusia tidak dapat menghayati stimulasi-stimulasi secara terpisah, tetapi stimulasi itu secara bersama-sama serempak ke dalam konfigurasi yang penuh arti. Prinsip-prinsip umum Gestalt berbunyi: A. Keseluruhan adalah primer atau utama, dan bagian atau unsur merupakan hal sekunder atau bukan hal pokok. Yang ke B. Bagian atau unsur tidak mempunyai makna bila tidak dalam konteks keseluruhan. C. Keseluruhan bukan sekedar penjumlahan dari bagian. Yang ke B. Teori belajar penemuan menurut Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, teori perkembangan kognitif harus memperhatikan aspek-aspek pertumbuhan intelektual secara alamiah, yaitu 1. Pertumbuhan intelektual ditandai dengan perkembangannya respon setiap stimulus terhadap lingkungan secara tiba-tiba. Belajar untuk memperoleh kepuasan, memodifikasi respon yang tetap untuk menghadapi situasi, stimulus, atau perubahan lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan internal dan sistem penyimpanan informasi yang menggambarkan fakta. Dengan sistem penyimpanan informasi, memungkinkan peserta didik mempelajari sistem simbol yang digunakan di dunianya, sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menduga berdasarkan fakta yang diketahui. Yang ketiga, pertumbuhan intelektual melibatkan kapasitas untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui kata-kata atau simbol tentang apa yang sudah dilakukan oleh seseorang dan apa yang akan dilakukannya. Pola ini berhubungan dengan kesadaran diri dan merupakan kemampuan yang akan membawa transisi dari tingkah laku yang teratur menjadi tingkah laku yang logis atas dasar adaptasi empirik. Yang keempat, pertumbuhan intelektual tergantung pada interaksi yang sistematis antara tutor dengan peserta didik. Untuk itu, orang tua, figur-figur yang diidolakan seperti tokoh-tokoh masyarakat dan guru harus mendidik dengan menginterpretasikan nilai-nilai budaya dan menyampaikan kepada peserta didik. Yang kelima, bahasa merupakan media komunikasi sehingga bahasa merupakan kunci perkembangan kognitif seseorang. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan konsepnya kepada orang lain. Makin dewasa seseorang, makin meningkat kemampuannya dalam belajar dengan menggunakan bahasa sebagai media. Yang keenam, pertumbuhan intelektual ditandai dengan bertambahnya kemampuan untuk berhubungan dengan berbagai alternatif secara terus-menerus dan menunjukkan kegiatan terjadi secara bersamaan atau simultan, serta penempatan urutan minat atau perilaku. Yang ke-C, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif dipelopori oleh Jean Piaget dari Swiss. Menurutnya, tindakan intelek adalah sesuatu yang menyebabkan pendekatan terhadap kondisi optimal untuk ketahanan hidup organisme. Yang ke-D, teori belajar bermakna dari Ansul David. Ansul Swiss 1989 menyatakan bahwa konsep belajar berhubungan dengan bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan baru atau penerimaan atau penemuan.
dan mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dari struktur kognitif yang telah dimiliki atau hafalan atau bermakna. Yang D. Teori belajar sosial kognitif. 1. Konsep teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial biasa disebut dengan teori imitasi, karena perilaku terbentuk melalui proses imitasi mengamati perilaku orang lain, termasuk dari pengamatan saat belajar. Bila tidak sesuai, maka dikoreksi sampai observer menganggap cocok. Yang kedua, implementasi teori belajar sosial kognitif. Dasar pemikiran utama teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura adalah belajar dengan cara mengamati. Mengamati terhadap efek dari perilaku orang lain. Teori ini juga dikenal dengan belajar model. Pendekatan belajar sosial adalah keturunan komparatif dari behaviorisme dan perkembangannya psikologi stimulus respon yang pernah menonjol di bagian awal abad ini.